Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang merupakan bagian dari mata kuliah Islam dan Pembangunan Ekonomi. Ya, khususnya isu-isu spesifik dalam pembangunan, yaitu tentang peran pendidikan di dalam masyarakat Muslim dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Nah, diskusi tentang ini tentu saja adalah diskusi yang sangat penting. Para ekonom sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan tentang pentingnya pendidikan di dalam pembangunan ekonomi. Sebagai contoh saja, dua Nobel laureates sudah menekankan itu. Ada Theodore School misalnya yang mengatakan bahwa investasi dalam pendidikan itu akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi, dan juga Gary S. Becker misalnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah bagian dari human capital, gitu ya. Dengan mendorong pendidikan, maka kita bisa meningkatkan human capital yang kemudian bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Nah, apa hubungannya dengan Islam, gitu ya? Bapak Ibu sekalian, di dalam masyarakat Muslim sepanjang sejarahnya, gitu ya, pendidikan yang terkait dengan agama, gitu ya, itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting, gitu. Ya, yang dimaksud dengan pendidikan agama itu adalah pendidikan yang terkait dengan Quran, ya, isi Quran, isi hadis, gitu ya. Kita tahu bahwa Quran adalah kitab suci bagi umat Islam dan hadis itu adalah berbagai ucapan, kata-kata begitu ya, sabda Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah, dan juga hal-hal lain yang dikaitkan pada Rasulullah yang kemudian oleh Muslim dipercaya sebagai contoh yang baik, begitu, uswah hasanah, gitu. Nah, sehingga pendidikan Islam, gitu ya, pendidikan agama tentang Al-Quran, tentang hadis, begitu ya, dan juga interpretasi atas Quran dan hadis tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang penting, gitu ya. Bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, begitu ya, tetapi juga untuk memberikan bekal kepada generasi berikutnya tentang bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus berperilaku dalam kehidupan dunia dan sebagainya. Di dalam literatur pendidikan Islam itu dikenal 3 istilah, misalnya ada taklim, takdib, dan tarbiyah, gitu. Tapi saya tidak akan masuk terlalu detail ke sana. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam masyarakat Muslim, pendidikan agama Islam itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Nah, karena pendidikan agama Islam tadi dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, maka kemudian di masyarakat Muslim itu berkembang berbagai jenis pendidikan Islam, gitu ya, baik yang informal maupun formal. Sepanjang sejarahnya 14 abad terakhir, begitu ya, ada banyak sekali ragam pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Islam kepada generasi muda, kepada anak-anak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari situ maka kemudian ketika masuki era modern, gitu ya, itu terus berkembang dan kemudian menginspirasi berdirinya berbagai lembaga-lembaga pendidikan baru, gitu. Bahkan ketika sudah masuk pengaruh dari model-model pendidikan barat, gitu ya. Ketika model-model pendidikan barat berbasis sekolah itu masuk, begitu, ternyata yang terjadi lembaga-lembaga pendidikan Islam tadi itu mulai dari yang tradisional hingga yang modern, dari yang informal sampai yang formal, tidak hilang, sehingga kemudian yang terjadi adalah koeksis, dua-duanya ada dengan berbagai variasi. Nah, ini adalah 6 klasifikasi atau 6 tipe lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam kepada di tengah masyarakat Muslim, gitu ya. Tipe yang pertama adalah tipe yang sepenuhnya hanya mengajarkan agama Islam. Biasanya inilah tipe-tipe, kalau di Indonesia misalnya pesantren-pesantren salaf, begitu ya, yang mungkin pesantren-pesantren yang fokus pada pengajaran agama Islam. Tidak ada konten materi-materi lain selain konten yang Quran, Sunnah, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tipe lembaga pendidikan yang menekankan pada konten-konten keislaman, tetapi juga ada sebagian, gitu ya, pendidikan umum, gitu ya, konten matematika, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, keterampilan ada, tetapi sedikit, gitu ya, dibandingkan dengan konten agama Islam. Lalu yang ketiga adalah tipe yang kontennya itu hampir imbang. Jadi konten Islamnya ada, masih banyak, begitu, tapi konten pendidikan umum juga lebih banyak. Nah, pendidikan yang keempat adalah pendidikan yang konten pendidikan umumnya itu lebih banyak, meskipun pendidikan agamanya juga banyak. Nah, ini contohnya kalau dalam konteks sekarang misalnya adalah SDIT, misalnya begitu ya, atau mungkin pesantren modern, begitu, yang dia di situ konten materi umumnya banyak, tetapi konten agamanya juga besar. Gitu. Nah, tipe yang kelima, gitu ya, adalah tipe yang paling umum, gitu ya, offers mainly a general education curriculum with minimal superficial instruction in religion, gitu ya.
Jadi ini SMA yang dikelola Yayasan Islam misalnya gitu. Jadi sebenarnya kontennya adalah konten pendidikan umum, tetapi ada tambahan-tambahan materi yang sifatnya materi keislaman. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang hanya menawarkan pendidikan umum saja. Atau kalaupun ada pendidikan agama itu sangat-sangat minimal gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini maka nanti kita bisa lihat apakah keberadaan sekolah-sekolah ini akan berimplikasi pada retun yang bersifat ekonomi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan fokus pada materi yang lebih spesifik, gitu ya. Jadi orang tua itu punya alasan yang berbeda-beda. Mengapa mereka menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama, gitu ya, dengan berbagai tipenya, gitu ya. Ada mungkin sebagian yang pengen menyekolahkan anaknya itu karena pengen anaknya jadi ahli agama, jadi hafiz Quran, semata-mata karena alasan yang bersifat agama, begitu. Tapi ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya juga bukan sekedar karena alasannya bersifat agama, tapi juga alasan-alasan lain terkait dengan misalnya masa depannya, bagaimana apakah mereka bisa masuk pendidikan tinggi yang baik, apakah mereka bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, terlepas dari perbedaan motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di tempat tertentu itu, maka menjadi menarik ya, dan menjadi penting juga dalam konteks pembangunan ekonomi untuk melihat apakah pilihan itu kemudian berimplikasi pada masa depan anaknya, terutama dari sisi ekonomi. Nah, saya pada diskusi kali ini akan fokus pada satu titik, ya, satu pertanyaan begini kira-kira. Apakah does sending children to Islamic schools reduce their chance to get a job in the future? Gitu, pertanyaan sederhana. Jadi apakah keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam itu akan mengurangi kesempatan anaknya itu nanti besok untuk dapat pekerjaan dibandingkan dengan teman-teman mereka yang sekolah di sekolah-sekolah umum? Nah, kira-kira gitu. Ya, tentu saja karena waktunya terbatas saya akan bahas singkat-singkat saja. Yang ingin saya lakukan adalah memberikan contoh tentang bagaimana isu-isu pendidikan agama itu tadi itu relevan dan bisa berpengaruh terhadap capaian pembangunan ekonomi, gitu ya. Nah, bagaimana keputusan tadi bisa berpengaruh? Ya, ada beberapa penjelasan lah secara teoretik gitu. Tetapi saya berikan dua saja mungkin yang paling penting. Nah, pertama bahwa kita tahu tadi pendidikan agama itu punya konten kurikulum yang berbeda. Terutama jika yang kita diskusikan adalah tipe lembaga pendidikan yang lebih menekankan pada sisi pendidikan agama daripada pendidikan umum, gitu ya. Ketika kurikulumnya lebih menekankan pada pendidikan agama, maka waktu, lalu kemudian tugas, lalu kemudian bobot yang diberikan dalam pendidikan akan lebih banyak ditekankan pada pendidikan agama. Dan ini mungkin akan mengurangi bobot, waktu, dan sebagainya yang diberikan untuk konten-konten pendidikan umum, termasuk terhadap konten-konten inti seperti misalnya matematika, sains, dan sebagainya. Gitu. Yang itu kemudian akan berpengaruh pada kemampuan anak, gitu ya, sesudah mereka lulus, gitu, untuk bersaing dengan teman-teman mereka yang lulusan sekolah-sekolah umum, begitu. Nah, yang kedua kaitannya dengan persepsi bahwa ada sebagian masyarakat mungkin yang memandang bahwa sekolah-sekolah berbasis agama, gitu, yang bobot agama lebih banyak itu punya kualitas yang lebih rendah, begitu, dalam konteks umum, gitu, dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, gitu. Nah, saya ingin memfokuskan lagi bahasan kita pada dua kasus sekolah, gitu ya. Jadi di sini dari sebuah penelitian belum dipublikasikan, tetapi ini adalah penelitian yang kami lakukan. Jadi intinya kami membandingkan dampak dari pilihan sekolah di MA, Madrasah Aliyah, dan di SMA terhadap kemungkinan untuk bisa dapat pekerjaan di masa depan, gitu ya. Nah, MA itu adalah Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan yang banyak memberikan penekanan pada konten agama. Gitu ya. Kalau tadi menggunakan klasifikasi lembaga pendidikan tadi itu, Madrasah Aliyah itu mungkin masuk kategori ketiga, kira-kira begitu. Nah, sementara SMA itu adalah lembaga pendidikan pada level yang sama-sama sekolah menengah atas, tetapi kemudian menawarkan konten umum, di mana kalaupun ada pendidikan agama paling sangat sedikit, hanya satu mata pelajaran saja dalam setahun, gitu ya. Tapi penekanannya lebih pada materi-materi umum, ya, matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat dampak dari pilihan sekolah tadi itu terhadap kesempatan, terhadap kemungkinan untuk dapat pekerjaan di masa depan, kami menggunakan data Indonesia Family Life Survey, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5, ya, tahun 2000, 2007, 2014. Idenya begini, sederhana. Jadi, survei ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang sama pada 3 tahun ini. Sebenarnya surveinya sendiri dari tahun 93, 97, 2000, 2007, 2014. Tapi kami hanya fokus pada 3 gelombang yang terakhir, ya, 2000, 2007, 2014. Idenya begini. Idenya adalah bahwa kita
punya sampel yang diwawancarai pada tahun 2000, gitu. Pada waktu itu mereka masih sekolah di SMA atau di MA. Nah, lalu kita juga punya data tentang mereka 7 tahun kemudian. Di antaranya adalah data tentang apakah mereka kerja apa nggak kerja. Begitu juga kita punya data tentang orang-orang yang sedang sekolah pada tahun 2007. Bisa MA atau bisa SMA. Dan kemudian juga data tentang mereka, orang yang sama 7 tahun kemudian, yaitu tahun 2014. Gitu. Di mana datanya macam-macam, ada salah satunya adalah data tentang apakah mereka bekerja atau tidak pada tahun 2014. Nah, sehingga kita bisa membandingkan antara status bekerja atau tidak bekerja antara mereka yang dulunya 7 tahun sebelumnya itu sekolah di madrasah aliyah dan mereka yang sebelumnya 7 tahun sebelumnya itu sekolah di SMA gitu ya, bukan kuliah, sekolah di SMA. Nah, idenya seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi kita bandingkan. Nah, analisisnya sifatnya cross section gitu ya. Untuk analisis itu kami melakukan regresi cross section gitu. Nah, metode yang digunakan terdiri dari 2 metode, yaitu regresi probit secara umum dan juga nanti regresi probit dengan menggunakan instrumental variable gitu ya. Regresi probit dipilih karena dependent variable kita gitu ya, variabel dependent yang kita gunakan adalah sebuah dummy di mana nilainya itu 1 dan 0. Nilainya akan sama dengan 1 jika data dari sampel kita itu menunjukkan bahwa dia pada tahun itu, yaitu tahun 2007 untuk mereka yang sekolah pada tahun 2000, pada tahun 2007 dia bekerja, maka nilainya 1 dan 0 jika dia tidak bekerja. Atau untuk yang 2014 juga sama, bahwa pada tahun 2014 mereka bekerja, nilainya 1 dan 0 jika tidak bekerja untuk sampel yang sekolah pada tahun 2007. Jadi itu yang kita lakukan gitu ya. Kita punya regresi seperti itu. Nah, kenapa kok tadi kita juga melakukan analisis menggunakan instrumental variable? Sebenarnya analisis utamanya adalah analisis regresi probit secara umum sebenarnya. Nah, tetapi kita ingat bahwa pilihan sekolah itu sendiri bisa jadi juga dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi meskipun kita dalam cerita utama kita adalah dampak dari pemilihan sekolah MA atau SMA terhadap pekerjaan di masa depan. Nah, tapi jangan lupa bahwa pilihan sekolah mau sekolah di MA atau SMA itu sendiri juga bisa jadi dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, maka untuk memastikan bahwa analisis yang kita lakukan itu tidak keliru, tidak bias, hanya karena kita gagal mengantisipasi kemungkinan tadi, kemungkinan bahwa pilihan sekolah itu endogenous, maka kemudian kita juga melakukan analisis menggunakan probit yang ditambah dengan instrumental variable. Kira-kira begitu. Nah, oke. Jadi kira-kira persamaan regresinya sederhana sih semacam ini. Jadi kita punya variabel utamanya, itu adalah variabel dummy, apakah seseorang itu bekerja apa nggak bekerja, gitu. Lalu kemudian kita punya beberapa variabel di sini, tetapi di sini adalah variabel dummy, apakah MA itu menunjukkan variabel dummy, apakah dia itu sekolahnya di MA atau SMA. Kalau dia sekolahnya di MA nilainya 1, kalau dia sekolahnya di SMA nilainya 0. Lalu yang X itu menunjukkan karakteristik individu, kita tahu laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, dan macam-macam karakteristik yang lain lah begitu, ada banyak, nanti tidak perlu saya sebutkan semuanya. Dan juga nanti kita mengontrol karakteristik rumah tangga. Jadi kita tahu bahwa orang yang datang dari rumah tangga yang berbeda, ya mungkin karakteristik rumah tangga yang berbeda dari itu bisa berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang dapat pekerjaan di masa depan. Gitu. Nah, baik, kira-kira seperti itu dan ini detailnya. Saya mungkin langsung ini adalah detail tambahannya, tapi saya kira tidak perlu saya jelaskan. Nah, saya ingin langsung menunjukkan hasilnya saja, gitu ya. Jadi hasilnya ini adalah profil sampelnya, gitu ya. Profil sampelnya. Nah, jadi ternyata temuan kita dari penelitian yang sederhana tadi itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan, gitu ya, antara mereka yang sekolahnya itu di madrasah aliyah di MA ataukah yang sekolahnya itu di SMA, gitu. Jadi tidak ada perbedaan secara statistik, tidak ada perbedaan di antara mereka. Probabilitas mendapatkan pekerjaannya sama, gitu. Dan hasil ini ternyata tidak berubah ketika kita menggunakan skenario-skenario yang berbeda di dalam regresi kita, termasuk ketika kita menggunakan tadi instrumental variable untuk memastikan bahwa hasil yang kita dapatkan itu tidak bias, tidak mengalami bias yang diakibatkan oleh persoalan endogeneity, gitu ya. Tadi bahwa ada kemungkinan pilihan untuk sekolah di MA atau SMA itu sendiri dipengaruhi oleh variabel yang lain, gitu. Nah, kembali ke cerita kita yang utama di depan, bahwa tadi kita ingin menunjukkan apakah
pilihan sekolah agama dan sekolah umum itu berpengaruh terhadap kemungkinan bekerja di masa depan. Gitu ya. Jadi kalau kembali ke ide awal, kita ingin menunjukkan bagaimana hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi itu mungkin dipengaruhi oleh variabel-variabel yang terkait dengan agama. Dalam hal ini kita sedang cerita tentang pilihan sekolah di sekolah agama yang di masyarakat Muslim itu pendidikan agama tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, apa implikasi dari temuan semacam ini, gitu ya? Nah, implikasi pertama adalah bahwa dengan kita bisa menunjukkan minimal tidak ada perbedaan antara kemungkinan bekerjanya seseorang itu kalau mereka sekolah di SMA atau di MA, maka berarti kita tidak perlu khawatir minimal gitu ya. Minimal orang tua tidak perlu khawatir bahwa keputusan mereka untuk sekolah di agama itu bisa sekolah di sekolah-sekolah agama itu bisa berdampak pada kemungkinan mereka dapat bekerja di masa depan. Tapi ada peringatannya juga gitu ya, bahwa penelitian ini punya keterbatasan gitu ya. Keterbatasannya adalah bahwa ini hanya fokus pada dapat pekerjaan atau nggak dapat pekerjaan. Ya. Nah, yang belum bisa dijawab oleh penelitian ini adalah apakah hal yang sama juga terjadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Karena kita tahu pekerjaan itu juga beda-beda, gitu ya. Profesi itu juga beda-beda. Nah, penelitian ini hanya sampai pada gambaran secara umum, gitu ya. Bekerja atau nggak bekerja secara keseluruhan, terlepas dari profesinya apa. Nah, penelitian ini juga belum bisa menjawab pertanyaan misalnya begini, itu gajinya sama nggak nanti, gitu, antara yang lulusan MA atau SMA, belum sampai ke sana. Tapi minimal penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata sekolah di sekolah agama tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kesempatan mereka untuk bekerja di masa depan. Gitu. Nah, tentu saja masih banyak hal yang perlu dipelajari, perlu dianalisis di masa depan, begitu. Tetapi ini memberikan gambaran awal lah tentang apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita analisis pada konteks tadi menjelaskan hubungan antara Islam dan pembangunan ekonomi, khususnya pada isu yang spesifik di sini, yaitu isu pendidikan dan kaitan dengan pembangunan ekonomi. Gitu. Nah, baik. Jadi ini detailnya tadi. Saya kira itu yang bisa saya bahas hari ini, gitu ya. Penelitian ini bisa dianggap sebagai penelitian rintisan, gitu ya. Tetapi mungkin bisa menjadi bahan awal lah untuk dilanjutkan ke depan. Gitu. Terima kasih.